Halo semuanya, nama aku Ini Sartika dari NLK Citra Raya. Halo ini, selamat datang di NLK Talks. Jadi aku mau nanya nih. Oke, dimulai dari sekitar bulan April tahun 2021. Pada sekitar bulan itu aku udah mulai ngerasa capek, mental exhausted, kesepian, gak layak, ngerasa gak ada tujuan, bahkan sampai pikiran mau bunuh diri setiap hari. Dan pada saat itu kondisi aku udah lahir baru, aku udah tertanam juga di dalam komunitas. Dan di dalam komunitas itu aku ceritain apa yang aku alamin, apa yang aku rasain mengenai perasaan-perasaan negatif itu ke salah satu orang yang ada di komunitas itu. Gak lama dari itu pemimpin juga tahu Kaleng dan Cici Grace, dan aku juga sedikit open kepada mereka. Mereka bantu aku dengan doain aku pelepasan, dan setelah didoain pelepasan itu aku udah mulai ngerasa bebas, aku udah mulai ngerasa lega. Dan saat itu aku diminta oleh Cici Grace untuk datang ke rumah Kaleng setiap hari untuk baca firman. 2 bulan kemudian fase kedua datang. Itu karena dimulai sesimpel aku menunda-nunda baca Alkitab aku dari mulai sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai lama banget. Dan di saat aku menunda-menunda hal itu, aku nggak baca, aku juga mengentertain pikiran-pikiran negatif itu melalui video-video sedih yang ada di TikTok mengenai depresi. Aku denger-denger lagu yang sedih, aku juga nonton-nonton film yang depresi juga. Dan sampai pada saat hari ulang tahunku, aku juga memutuskan untuk mengakhiri hidup aku, dan gak jadi karena aku takut kalau aku mengakhiri hidup aku akan masuk neraka. Dan setelah itu aku kasih foto untuk nunjukin kalau aku mau bunuh diri pada saat itu. Dan di fase kedua ini memang kondisinya semakin parah. Aku juga ngeluarin semua apa yang aku rasain melalui tulisan, melalui gambar-gambar yang aku bikin di salah satu buku. Aku juga mulai self-harm, gak cuma sekali, bahkan mungkin hampir setiap hari aku ngelakuin hal itu. Pemimpin sel juga tahu mengenai kondisi aku yang memburuk lagi, dan mereka bantu aku lagi dengan cara datengin orang untuk kesaksian, bantu aku melalui chat, sampai pada akhirnya ikut RE di bulan awal Oktober. Dan pada sesi kedua, sesi gambar diri, di situ aku benar-benar kena banget, karena di sesi itu aku harus menerima diri aku dan juga mengampuni diri aku, karena Tuhan sudah mengampuni dan menerima diri aku. Tapi pada saat aku berusaha untuk mengampuni diri aku, itu rasanya susah banget karena aku ngerasa udah gak layak banget untuk hidup di dunia ini lagi. Tapi akhirnya aku berhasil untuk menerima dan mengampuni diri aku. Keesokan harinya ngerasa lega banget, ngerasa puas, ngerasa plong. Bahkan di sesi terakhir aku bisa ngerasain hadirat Tuhan, aku bisa ngerasain jamahan Tuhan, aku bisa dengan bebas angkat tanganku untuk menyembah Tuhan. Aku mulai ngajak ngobrol orang duluan, bahkan aku ngedoain orang, dan aku mulai bisa cerita mengenai apa yang sudah Tuhan lakukan terhadap aku, bagaimana Tuhan mengubah hidup aku, gimana aku ngerasain kasihnya Tuhan, gimana aku akhirnya bisa membuka diri ke komunitas dan juga pemimpin. Aku bisa mulai ada trust sama pemimpin sel, karena sebelumnya waktu ada orang bilang dia mengasihi aku langsung bilang aku gak percaya. Tapi karena RE aku mulai bisa dan mulai tahu kalau ada orang yang mengasihi aku, kalau Tuhan mengasihi aku. Dan setelah RE ini aku benar-benar ngerasa aku bebas, aku ngerasa lepas, aku ngerasa bisa berjalan dengan Tuhan tanpa ada yang mengikat aku lagi. Aku bisa berlari, dan aku juga bisa membantu orang yang punya permasalahan yang sama dengan aku. Oke, itu aja cerita dari aku gimana Tuhan mengubah hidup aku. Bye.